Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, boleh untuk Bapak Ibu yang masih di belakang, di depan masih banyak bangku kosong, boleh diisi, boleh maju. Silakan duduk di depan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, kemarin 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita mau bersuka cita, kita mau nyanyikan salah satu lagu nasional kita, Sorak-Sorak Bergembira. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sukacita karena kita telah merdeka, bahkan kita telah dimerdekakan dari dosa-dosa oleh kuasa Yesus Kristus. Amin. Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka. Republik Indonesia. Itulah kita nyanyikan sorak-sorak bergembira dengan penuh sukacita. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Amin. Katakan sama-sama, merdeka. Merdeka. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita mau memuji Allah kita, memuji kebesarannya, memuji kemuliaannya. Kita mau katakan sama-sama pujian ini dengan sepenuh hati. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan buruh semua menjadi pertanda kuasa kaliku. Aku memuji kebesaranmu maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaranmu maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila
bila Tuhan akan datang kembali. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Diantar pulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran-Mu, aku memuji. Dalam doa, sungguh maha besar Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan Engkau menciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu. Terima kasih Bapa yang maha kuasa. Kami juga bersyukur kami boleh dimerdekakan dari belenggu dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memenangkan kami atas kuasa maut. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak Tuhan yang datang pada hari ini untuk memuji-Mu Bapa, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Layakan kami Tuhan, kasihani kami Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kiranya ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau boleh disenangkan Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Berkati ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita tetap berdiri, kita mau bersama-sama bergirang, bersukacita memuji Tuhan Allah kita.
Tuhan Yesus cinta saya, cinta Bapak Ibu, cinta kita semua. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman-Mu, firman Tuhan. Kiranya kita juga bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bukan hanya mulut kita yang memuji nama Tuhan, tapi kita dimampukan juga untuk melakukan firman-Nya.
silakan duduk. Shalom Church. Shalom Church. Shalom. Pagi hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, sahabat saya, Hoyt Lovelace. Ini suatu hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau selesai dari seminari, tapi tidak sempat mengembalakan di Jepang, tapi beliau menghabiskan banyak waktunya untuk merintis jemaat-jemaat baru. Kayaknya sudah lebih dari ratusan gereja yang sudah beliau rintis ya. Kita tepuk tangan untuk Pak Hoyt ya. There's a lot of churches that you have planted, I said. Dan ada satu gereja di dekat Arkansas yang sudah jemaatnya hampir 500 orang pada saat saya di sana. Dan beliau merintis sampai Argentina, sampai India, sampai di Jepang, dan beliau ini sekarang datang ke Indonesia untuk 1 minggu melayani ke Papua ya sebenarnya ya. Jadi beliau datang jam 6 pagi tadi, kita suruh khotbah, nanti jam 6 sore beliau udah terbang ke Papua ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi mungkin karena ini kemerdekaan kita mengingat kerja Rodi ya. Jadi kita harus mempekerjakan Pak Hoyt ini dengan luar biasa. Tapi ini sahabat saya yang luar biasa, Pak Hoyt please. Anaknya 4 perempuan semua, dan beliau di rumahnya ada 3 anak lagi, 2 dari Amerika Selatan dan 1 dari Asia ya, yang beliau juga rawat di rumahnya. Yes, please come up. You have your mic with you? Oh, I'll just yell. No, don't. And before we start, let me pray. Okay. Sebelum kita mulai, mari saya buka dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini bila kami bisa memuji-muji-Mu di suatu ibadah yang luar biasa. Dan biarlah kiranya Engkau berbicara kepada setiap dari kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Bapak membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga apapun yang Kau ingin sampaikan bisa disampaikan dengan baik. Dan sesuai dengan lagu tadi Bapak, bukan hanya itu masuk ke dalam hati kami dan menjadi pengetahuan, tapi biarlah itu menjadi tuntunan bagi kami melakukan firman-firman-Mu di sepanjang hari-hari kami. Bapak berkati hamba-Mu, Pak Hoyt yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepadanya, urapi dia dengan kuasa yang hanya dari-Mu Bapak. Dan pada saat dia menyampaikan, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Please Hoyt, time is yours. Well, good morning, church. Selamat pagi gereja. Selamat pagi. Good morning, church. Selamat pagi. I guess you said shalom a while ago, right? Yes. So shalom, church. Shalom. It's so good for me to be back here in Indonesia. Sangat menyenangkan, bersuka cita untuk saya bisa ada di Indonesia kembali. We were just talking before the service. The last time I was in Indonesia was here. Ya, terakhir saya di Indonesia juga saya ada di sini. I looked back, it was July of 2019. Dan saya lihat itu adalah Juli 2019. I didn't plan on that being my last trip until now. Dan saya tidak merencanakan itu untuk datang hari ini. But we all know what happened in 2020. Tapi kita tahu apa yang terjadi di 2020. And so this is my first time back in Indonesia since COVID. Jadi ini adalah pertama kali saya kembali ke Indonesia semenjak COVID. I told Ronnie Sorora, that whenever I like the pattern that God keeps with our ministry. I like the rhythm that God keeps in ministry. Ya, saya berbicara kepada Pak Roni Sorora ya, bahwa saya suka dengan ritme yang Tuhan berikan kepada saya. And since this was the last place I was before, I would like to start back in Indonesia in the same place I ended. Wow. Jadi karena ini tempat terakhir di mana saya melayani di Indonesia, saya ingin menjadi tempat pertama saya melayani di Indonesia kembali. So I have a 14-hour layover in Jakarta. Dan saya sebenarnya hanya punya 14 jam transit di Jakarta. So that I can come back and see you. Supaya saya bisa bertemu dengan saudara-saudara di sini. And spend time with my friend. Dan ya menghabiskan waktu dengan sahabat-sahabat saya di sini. So thank you for welcoming me back here.
Terima kasih sudah menyapa saya untuk datang pagi hari ini. My family brings you greetings. Dan keluarga saya mengucapkan salam kepada saudara. I have a large family, Saya punya keluarga yang besar, but I am still yet alone in my large family. tapi saya tetap merasa sendiri di dalam keluarga saya yang besar. I have 8 women in my house Saya punya 8 perempuan di rumah saya and me. dan saya. I have seven girls in the house, Saya punya 7 wanita di rumah saya, 1 wife, 1 istri, and then me. dan saya. So we have a very busy household, Jadi rumah saya sangat-sangat sibuk, but they bring you greetings. tapi mengucapkan salam kepada kita semua. I want to start. I want to sort of introduce where we're going to be today. Saya pengen sebentar saja mengintroduksi apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini. And just for really quick, I want to thank the guys in the back. Dan secara cepat aja saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang di belakang. 2 minutes before we started, I said, "Hey, here are some slides if you want to build them." 2 menit sebelum ibadah mulai saya berkata, hey, ini slide-slide yang akan saya ingin sampaikan. The countdown was at 2 minutes and 41 seconds whenever I gave them some of these things to put up on the board. Dan ada countdown 2 menit 41 yang saya lihat pada waktu itu. So good job. Hey, good job. Good job. All right. So if you want a title for the day, today is going to be Worth It. How to practice radical faith in an unknown future. Kalau ada suatu judul yang harus saya berikan, judulnya adalah Worth It atau itu berharga. Jadi practical radical faith for the unknown future. Jadi suatu iman yang praktis yang harus kita miliki untuk masa depan yang tidak kita ketahui. So whenever people make decisions, especially life-changing decisions, Pada saat kita semua membuat keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang bisa mengubah kehidupan kita, a general question is it worth it? dan pertanyaan yang selalu kita tanyakan kepada diri kita, apakah ini worth it atau seharga dengan harga yang harus saya bayar? I have several businesses in the States and around the world. Saya juga membuka beberapa usaha di sekitar dunia dan juga di Amerika. And so I live in this constant world of cost-benefit analysis. Jadi saya selalu menghitung laba rugi dari usaha-usaha itu. So it's easy for me to fall prey to let my mind go to a thought process when I'm talking about evangelism and church planting as well. Jadi sangat mudah untuk otak saya itu terganggu dengan keuntungan atau kerugian, padahal saya di dalam melayani di dalam suatu gereja. Like calculating how many dollars per salvation or how many dollars per church. Jadi saya mulai menghitung kadang-kadang berapa rupiah per jiwa yang dibaptiskan atau berapa rupiah dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Do I want to do this because it costs this much and it may not produce that much? Apakah saya mau melakukan ini padahal cost-nya besar tapi hasilnya juga kemungkinan tidak besar. But in a kingdom concept we should never make that cost benefit analysis. Tapi di dalam kerajaan Allah seharusnya kita tidak memikirkan untung rugi. So I know I have to be careful of that. Saya tahu saya harus sangat berhati-hati dengan pemikiran saya. But we have to be careful of that also. Tapi kita juga harus berhati-hati dengan pikiran semacam itu. When God calls you to something, we cannot ask the question, will it be worth it to follow Jesus? Pada saat Tuhan berbicara kepada saudara atau memberikan perintah, kita tidak bisa berpikir, apakah harganya pantas dibayar? God, I know you're calling me to do this, but I just don't see any outcome from that. Oh Tuhan, saya tahu kamu ingin saya melakukan ini, tapi kok saya nggak melihat hasil yang luar biasa. So we have to settle it in our mind and in our soul that it will be worth it just to follow God. Jadi kita harus menanamkan di dalam otak kita, harga itu pantas dibayar dengan ketaatan saja. So here's my task for today. Jadi ini tugas yang saya ingin berikan pada pagi hari ini. We're going to inform you of God's word.
Saya akan memberitakan firman Tuhan kepada saudara. We're going to inspire you to see a bigger vision of your life. Saya ingin memberikan suatu inspirasi untuk saudara melihat lebih besar di dalam kehidupan saudara. And hopefully we will compel you to attempt great things for God. Dan harapan saya, saudara bisa melakukan hal-hal besar untuk Tuhan. That's my task. Itu adalah tugas saya. All right, so I never have enough time. Saya tidak pernah punya cukup waktu. If I had 3 hours, I would need 4. Kalau saudara memberikan saya 3 jam, saya kemungkinan If I have 45 minutes, I need an hour. Kalau saudara memberikan saya 4, saya mau 5. So we're gonna move right into it. Jadi saya akan cepat-cepat masuk ke dalam inti dari. So we're gonna read our opening passage and then I'll pray. And then I'm gonna ask you to read verse 1 and 2, and then skip and read 39 and 40. Oke. 1, 2, 11. Hebrew 11. And they should put it, yeah, they have it up. Yep. Oke, saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 11. Dan kita akan membaca Ibrani 11 ayat pertama dan kedua, dan juga 39 dan 40, saudara. Silakan. Ibrani 11 ayatnya yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Lanjut ke ayatnya yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amen. I'm going to pray. Don't translate me though. Okay. God, thank you so much for our day. Thank you so much that you've given us life. You've given us a calling. Thank you for what you've done that I can see here in Jakarta. Thank you so much for the blessing that you've put on this church. God, I thank you for giving me the ability to come back here and that you have called me back here. God, you're an amazing God. I know that I've done nothing to deserve to be a part of your family. I know I've done nothing to deserve to exegete your word, but yet that's what you called me to. So I will pick up that task today. God, you are an amazing God. I pray that if there's a thought in my mind today that is not of you, that you would remove it. If there's a word that would come out of my mouth that's not something you want me to say, that you will change it as I speak it. God, I pray that the things that we hear will be the things you want us to hear, because we need to hear you, not me and Aswin. God, we need you to make us hear the things so that you can change our hearts, so that we will leave this place different than what we came into. God, I pray that you change our hearts so that our feet and our hands and our actions will resound in this community because of the things that you have done. You're an amazing God. I commit this time to you. This is your time. These are your people. It's your message. It's your word. God, I pray that you will take Aswin, that you will bless him with understanding and words to be able to communicate, because they will be hearing him. I pray that you will bless this time. This is your time. Do with it as you will. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So the beginning of this passage, many of us have probably read this or heard this passage. Jadi kita bisa melihat awal dari firman Tuhan ini. Saudara-saudara seharusnya sudah pernah mendengar ayat-ayat ini. But the end of the passage is often separated from that beginning. Tapi kalau kita melihat akhirnya, biasanya dipisah dari awalnya. The chapter starts with these two famous verses. Jadi kalau kita melihat pasal ini dimulai dengan 2 ayat yang sangat-sangat terkenal. Then there's 30 verses of stories about all these heroes of the faith. Dan kita bisa melihat 30 ayat-ayat berikutnya adalah tentang pahlawan-pahlawan iman. There are so many heroes of the faith. Dan banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. And then the passage ends. Dan pasal ini berakhir. So here's what I would like for us to consider. Maka ini sesuatu yang saya ingin saudara coba memikirkan. We're going to look at the first and the last of this. Saya coba ingin melihat awal dan akhir. And then I want you to hear the story of Barnabas. Dan saya ingin saudara mendengar cerita tentang Barnabas. He's my personal hero of the faith. Dan dia adalah sebuah pahlawan khusus untuk saya secara pribadi. And we're going to look at the life of Barnabas as it applies to this passage.
Dan saya ingin melihat kehidupan Barnabas disesuaikan dengan pasal yang kita sedang bahas ini. And we'll then let the scripture to inspire us Dan saya ingin firman Tuhan ini menginspirasi kita and to compel us into action for Jesus Christ, dan mendorong kita untuk sebuah aksi dalam kehidupan kita. so that we can act for Him in a global context, but also in a local context. Jadi kita bisa beraksi di dalam hal yang global maupun di dalam gereja lokal kita. Okay? Siap? Okay? Are you ready? All right, now I'm used to people talking back to me. Saya sudah biasa kalau saudara ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Remember, I have 8 women in my house. Ingat, saya punya 8 wanita di rumah saya. I'm used to people talking back to me. Saya sudah biasa dijawab di rumah. All right, so if I say something you agree with, talk back to me. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang saya sampaikan dan saudara setuju, ucapkan saudara setuju. If you hear something that you agree with but it hurts, go, oh. Kalau misalnya saudara mendengar sesuatu tetapi itu seperti mengintrospeksi atau menyakitkan di dalam hati saudara, saudara bilang, Okay? Kena You, gitu ya. you good? Oke? Okay? Siap? Okay. Hey, All right. nice. All right. So chapter 11 of Hebrews gives us this overview of so many heroes of the faith. Jadi pasal 11 ini memperlihatkan kita banyak pahlawan-pahlawan iman. We have so many heroes in our history. Kita punya banyak sekali pahlawan di dalam sejarah kita. But the vast majority of them have passed without any recognition. Tapi banyak dari mereka meninggal dan tidak teringat oleh kita. The vast majority of great men and women have been totally forgotten. Banyak dari pria wanita itu terlupakan begitu saja. Nobody remembers them except for God. Tidak ada yang mengingat mereka kecuali Tuhan sendiri. Now to some people that's very unnerving. That's very concerning. Dan bagi banyak orang ini menjadi suatu perhatian atau hal yang We think, well, if I'm not going to be remembered, I won't leave a legacy. Do I need to do this? Jadi banyak orang merasa kalau memang tidak diingat, kenapa saya harus melakukan ini? Here's what I want us to get across today. Inilah yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. And this will be on the board. Dan ini harusnya ada di atas. The question of whether something is worth it, if it's worth the cost, and if it's worth the trouble, is only proven after the effort. Jadi saudara, apabila saudara melihat harga yang harus dibayar dengan hasilnya akan bisa dilihat setelah saudara melakukan. Okay, let me say that again. The question of something is worth the cost and worth the effort is only proven after the effort. Ya saudara, pertanyaan tentang apakah ini seharga dengan harga yang harus saya bayar hanya bisa dijawab setelah kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. I want you to be convicted today of something that most of us do. Saudara, saya ingin saudara merasa dibukakan pada pagi hari ini. We make value-based decisions or outcome-based decisions when considering God's call on our lives. Jadi kita mulai melihat apakah harga itu pantas dibayar pada waktu Tuhan memerintahkan sesuatu di dalam kehidupan kita. We're tempted to use this as an excuse. Dan seringkali kita memakai hal ini untuk menjadikan alasan. Or at least as some analytical device to determine if we should follow what God's called us to. Jadi kemungkinan harus ada alat pendeteksi resiko untuk kita melihat panggilan Tuhan itu seharga nggak sih dengan yang harus saya bayar. Think about this. Coba pikirkan ini. We're tempted to look at God's greatness. Kita seringkali melihat kebesaran Tuhan. Look at His glory. Look at His call on our lives. Lihat kemuliaan Tuhan dan melihat panggilan Tuhan di dalam hidup kita. And then we try to calculate to determine if I should respond to His call. Dan kita mulai mengkalkulasi apakah saya harus meresponi panggilan Dia atau permintaan Dia. We know God is great. Kita tahu Tuhan itu besar. He's perfect, has a perfect will. Dia sempurna dan keinginannya sempurna. But then I make the decision as to whether He is right or not when it comes to my life. Tapi yang buat keputusan apakah Dia benar atau tidak adalah saya. There you go. There it is.
It's a true statement. Apakah itu kalimat yang benar? We compare God's glory, God's greatness to my choice to whether he's right or not. Jadi kita mulai membandingkan kemuliaan Tuhan dengan pilihan kita secara pribadi. But the other side of the effort always looks a little bit different. Tapi kalau kita melihat di lain sisi dari permintaan itu, So what parameters should we use when we're evaluating whether we should follow God's call on our lives? jadi kira-kira saudara apa ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang harus kita miliki? Apakah kita harus mengikuti panggilan Tuhan atau permintaan Tuhan atau tidak? How do you evaluate God's choice? Bagaimana kita mengevaluasi permintaan Tuhan atau Success, pilihan Tuhan? failure, life, death, sickness, health. Sukses, gagal, hidup, mati, sehat atau sakit, Fame or anonymity? Fame or just being unknown? terkenal atau tidak dikenal? Are those some of the ways that we evaluate whether to follow God? Apakah itu syarat-syarat yang saudara miliki di dalam pikiran saudara pada saat melihat pilihan yang diberikan Tuhan? So here is my first question of encouragement. Jadi ini adalah pertanyaan pertama saya yang bisa memberi kekuatan. Are you guilty of making decisions based on the potential success of what God has called you to do? Apakah saudara pada saat saudara membuat keputusan atas panggilan Tuhan berdasarkan potensi dari kesuksesan? Are you guilty of making a decision whether to follow God's call in your life based on what you see as the potential end benefit? Apakah saudara merasakan rasa bersalah bahwa keputusan-keputusan yang saudara ambil itu berdasarkan tingkat kesuksesan atas hasil dari keputusan itu? That's a real question for you. Itu adalah pertanyaan yang saya ingin berikan I want kepada you to saudara. evaluate that within your own life. Saya ingin saudara mengevaluasi diri saudara. All right, now let's look at the passage. Mari kita lihat ayatnya. Just read verse 1, please, Aslan. Ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. All right, so here's the first point. Point number 1. Jadi ini poin pertama saya. Faith is a present act that is independent of an expected future result. Jadi iman adalah aksi saat ini dan itu tidak bergantung dari hasilnya ataupun ekspektasi hasil. So to say this simply, Jadi untuk saya mengucapkan ini secara simpel, if you are completely assured of the results of something, kalau saudara yakin dengan hasil, if you're convicted that it is necessary, dan apabila saudara sangat-sangat yakin bahwa ini adalah hal yang penting, then you will act on that assurance. jadi saudara akan melakukan berbasis dengan keyakinan itu. You will act on your conviction instead of whether it is personally beneficial to you. Saudara akan melakukan tidak berdasarkan untung rugi tetapi atas keyakinan saudara. So acting in faith Jadi melakukan dengan dasar iman means it's something that you do now that is not dependent on what will happen in the future. Jadi apabila kita melakukan dengan dasar iman, maka kita melakukannya saat ini dan tidak bergantung dengan untung rugi di masa mendatang. Let me say it in a different way. Mari saya katakan lagi dengan hal yang berbeda. A positive result is irrelevant to your action because faith is the positive result. Jadi hasil yang positif itu tidak penting karena hasil yang positif itu adalah kita melakukannya. Okay? Okay. The result does not matter Jadi hasilnya tidak penting because faith is the result. karena iman adalah hasil. Do you hear that? Faith Yeah. is what made you do it, and faith is the result of doing it. Iman adalah kenapa kita melakukannya dan iman juga adalah hasil kenapa kita melakukannya. So a positive benefit for you doesn't matter because faith is the benefit. Jadi hasil yang positif sebenarnya tidak penting, saudara.
Yang penting ada hasil positif itu adalah iman saudara. So let's read verse 2. Mari kita melihat ayat kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. See, he says, for by it, meaning faith, by faith, that's what he says, by faith the people receive their commendation. Di awal dikatakan sebab oleh imanlah. So faith was the reason and the result. Jadi iman adalah alasan dan iman adalah hasil. Do you get that? Do you understand that? Okay? Faith is what made them act, Jadi iman adalah kenapa mereka melakukan, and faith was the consequence of their action. dan iman adalah konsekuensi pada saat mereka melakukan. Now it's interesting, it says, I don't know what word in Bahasa Indonesia it is, but where it says receive their commendation, that word commendation. What word? Diberikan kesaksian, saudara. Okay. Yes. That word commendation in Greek is the word martyrio. Martyrio. Di bahasa Greek itu marturio ya. In English, Berikan kesaksian. in English we get our word martyr from that word. Martir. Martyr. Oke, martir. Yeah. Ya, in our language martir. Martyr. Martir. Ya. Okay. So that's the word martyr. Itulah kata martir. So martyr means to die for something. Martir adalah mati untuk sesuatu. So look at what he's saying. Jadi coba kita lihat saudara apa yang diucapkan di sini. The blessing that they received was dying in their faith. That was the blessing. Say it again, sorry. The blessing that they received was dying in their faith. Jadi berkat yang mereka terima, pahlawan-pahlawan iman itu adalah mati untuk iman mereka. It's pretty heavy. Ini sesuatu yang berat, saudara. Okay? So the benefit of proclaiming your faith is just the action of the faith, even if you die without seeing any result. Jadi keuntungan yang saudara hasilkan pada waktu saudara memproklamasi iman saudara adalah hasil yang saudara miliki dengan ketaatan. A legacy was not the result. Jadi suatu legacy atau hal-hal yang bisa diturunkan bukan suatu hasil. A positive cost-benefit analysis was not the result. Jadi untung atau rugi itu bukan suatu hasil. The opportunity to reveal their faith, that was the result. Tapi kesempatan untuk mengungkapkan iman saudara itu adalah hasilnya. That was their compensation. Itu adalah bayaran yang Tuhan berikan. So as you think about compensation for your faith, Jadi saudara, pada saat saudara memikirkan bayaran untuk iman saudara, the compensation for acting in faith is faith. jadi The compensation for acting in faith bayaran untuk melakukan dengan dasar iman adalah iman itu sendiri. is faith. Ya, It's faith. it's faith. All right? So, point one. Jadi poin pertama, Faith is a present act independent of any expected result. iman adalah melakukan saat ini dan tidak bergantung dengan result masa depan. And now point number 2. Dan poin nomor 2, Yep. Faith is brought to completion by the faith of future believers. iman akan disempurnakan dengan iman dari orang-orang di masa mendatang. Okay, can you read verses 39 and 40? Saudara, ayat 39 dan 40 berkata begini, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Okay, now in verse 39, there it is again, that word commended. Is it the same word in the Bahasa? Okay, so there's that word again. So it says, all these people, though they were martyred for their faith, there it is. Jadi saudara, di ayat 39 saudara ada kata martir lagi, yaitu menjadi kesaksiannya di situ, menjadi mereka suatu kesaksian yang baik dikatakan. They were given a promise, but they never received the promise. Mereka diberikan suatu janji
tetapi mereka tidak pernah menerima janji itu, saudara. It says that apart from us, they could not be perfected. Jadi dikatakan di situ tanpa kita mereka tidak bisa menjadi sempurna. So they didn't receive a promise. Jadi mereka tidak mendapatkan janji itu. So why should we expect to receive the promise? Jadi kenapa kita harus berekspektasi kita mendapatkan janji itu? Put yourself in one of their positions. Coba taruh diri saudara di dalam sepatu pahlawan-pahlawan iman tersebut. Did Abraham expect to have a nation? Apakah Abraham menginginkan suatu negara? It was promised to him. Padahal itu dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. One child. Satu anak. His promise was only fulfilled when a great nation was developed later. Janjinya hanya diberikan pada saat suatu negara dibangun akhirnya. All of the martyrs of the faith that we don't know. Dan semua martir-martir iman yang kita tidak ketahui, They may have died without ever seeing one convert. mereka banyak yang mati tidak mengetahui ada satupun orang bertobat. But generations later, we see many people come to Christ. Tapi generasi ke generasi mereka kita bisa melihat banyak orang bertobat. Who's the first Christian that came to Indonesia? Siapa orang Kristen pertama yang datang ke Indonesia? I don't know. Gak ada yang tahu. Did they make converts? Apakah mereka membuat orang bertobat? Probably not. Kemungkinan tidak. But look at you. Tapi lihat kita semua, saudara. You have completed His promise. Kita telah menyempurnakan janji Tuhan. So why do you expect to have the promise fulfilled to you today? Jadi kenapa hari ini kita menginginkan janji Tuhan datang kepada kita sendiri? Why would you base your decision to act upon what will result today? Kenapa kita harus membuat keputusan apakah kita ingin melakukan perintah Tuhan apakah janji Tuhan akan datang? It says in the passage, apart from us, they should not be made perfect. Jadi dikatakan di situ tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. See, this is where the community of faith comes in. Jadi inilah di mana komunitas iman, komunitas dari banyak iman berkumpul bersama. We have to act with kingdom purposes in mind. Kita harus melihat purpose dari kerajaan Allah dalam kehidupan kita. This is me encouraging you. Dan saya ingin memberikan semangat kepada saudara. All right? You have to act knowing that you won't receive anything, but the kingdom might be expanded sometime in the future. Kita harus melakukan hal-hal besar dengan tidak mengetahui apakah hasilnya baik atau tidak di masa mendatang. Tapi kerajaan Allah akan berkembang. It is worth it. Itu adalah harga yang pantas kita bayar. Regardless of any future benefit that you may receive. Tidak penting apakah ada hasil yang menguntungkan di masa yang mendatang. Because the practice of your faith is the benefit to you. Karena melakukan itu adalah sesuatu yang menguntungkan untuk saudara. Now, I want to go to my hero of the faith, Barnabas. Dan sekarang saya ingin melihat Barnabas, pahlawan iman pribadi saya. Now, I don't have time to go through Barnabas' whole life. Saya tidak punya waktu untuk melihat Barnabas, kehidupan Barnabas sepanjang kehidupannya. But I want you to be inspired by his passion. Tapi saya ingin saudara melihat hatinya. And I want you to be compelled into action by the choices that he made. Dan saya ingin saudara terdorong untuk melakukan hal besar dari pilihan-pilihan yang Barnabas pilih di dalam hidupnya. We first meet Barnabas in Acts chapter 4. Jadi kita bisa melihat Barnabas pertama di Kisah Para Rasul 4. Now, we're very familiar, many of you may be familiar with the story of Ananias and Sapphira. Jadi saudara pasti tahu cerita tentang Ananias dan Safira. Yep, and here's the passage. Man, y'all are good. Here's the passage. Dan ini adalah hold on. Sorry, yeah, I'm sorry. No, it's alright. Dan ini adalah ayatnya, Kisah Para Rasul 4, 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki-kaki rasul. All right, so here is Barnabas. Inilah Barnabas.
He was willing to sell his property. Dia siap untuk menjual propertinya. He was willing to leave his homeland Dia meninggalkan rumahnya for the cause of the gospel. untuk kemajuan dari Injil. He sacrificed his wealth because money had no hold on him. Dia mengorbankan hartanya karena uang tidak bisa menguasai dia. Money had no power over him. Uang tidak memiliki belenggu terhadapnya. He was free. Dia adalah orang yang bebas. He was free. Dia adalah orang yang bebas, saudara. Hear that. Dengar itu, saudara. Money had no power over him. Uang tidak memiliki kuasa atas dia. Therefore, he was free to use it as a tool for God's kingdom. Oleh karena itu dia secara bebas memakainya untuk kerajaan Allah. Many people think that money is bad. Banyak orang merasa uang itu adalah hal yang buruk. Money is good Uang adalah hal yang baik whenever it's used as a tool. kalau kita memakainya sebagai alat. Money will either use you or you will use it. Harta akan memakai saudara atau saudara akan memakai harta. A tool is a very good thing. Alat adalah sesuatu yang baik. If you're trying to plow a field, you want a tool to plow that field. Kalau kita ingin menggemburkan tanah, kita membutuhkan alat. But it's bad when the tool uses you. Tapi sangat buruk apabila alat itu sudah mulai memakai saudara. Do you get used by the money or are you able to use money? Apakah harta menguasai saudara? Apakah saudara bisa menguasai harta itu? The secret is where the power is. Jadi rahasianya adalah kuasanya ada di mana. Money had no power over Barnabas. Dan harta itu tidak memiliki kuasa atas Barnabas. So he was free to use it as a tool. Jadi dia menjadi bebas untuk memakainya sebagai alat. How was he able to do this? Bagaimana cara dia bisa sampai di sini? Because he trusted God, not money. Karena dia percaya kepada Tuhan, bukan uangnya. He knew that God could control his retirement instead of money providing for his retirement. Dia yakin bahwa Tuhan Tuhan bertanggung jawab atas pensiunnya dan dia tahu bahwa uang tidak menjadi suatu keamanan untuk pensiunnya. He was laying up treasures in heaven, not treasures on earth. Dia sedang membangun harta karun di surga, bukan harta karun di dunia. Now, later we go into Acts chapter 9. Dan kita berlanjut kepada Kisah Para Rasul 9. And here he adopts Saul. Di situ dia mengadopsi Saul. Everybody hated Saul. Dan semua orang benci kepada Saulus. They were scared of Saul. Mereka takut kepada Saulus. He was murdering Christians. Dia membunuh orang-orang Kristen. He was bad. Dia jahat. Nobody was going to associate with Saul. Dan semua orang tidak mau mengasosiasikan diri mereka kepada Saulus. But Barnabas went to Saul. Tapi Barnabas datang kepada Saulus. He risked his reputation. Dia meresikokan reputasinya. So he sacrificed his money. Jadi dia mengorbankan hartanya. Now he sacrificed his reputation. Dan sekarang dia mengorbankan reputasinya. How? Bagaimana, saudara? Because his reputation had no power over him. Karena reputasi itu pun tidak menguasai dia. Does your reputation have power over you? Apakah reputasi saudara memiliki kuasa atas saudara? See, he was free. Jadi dia adalah orang yang bebas. He was free of the power of his reputation. Jadi dia bebas dari kuasa-kuasa reputasi itu. So he was able to use that as a tool. Jadi dia bisa memakai reputasi itu menjadi sebuah alat. Are you held by your reputation? Apakah kita ditarik-tarik oleh reputasi kita? Do you fail to act because what people think about you? Apakah seringkali kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan karena malu, karena reputasi kita? I ask you to become free. Saya ingin saudara menjadi bebas. We move forward Mari kita maju to chapter 13 of Acts. ke Kisah Para Rasul 13. Here he has been in Antioch for a while. Dan di sini dia di Antioquia udah sebentar. He's there with Saul and the brothers. Dan di situ dia bersama Saulus dan saudara-saudaranya. They're having a great harvest of people who believe. Dan di situ banyak orang bertobat. And then God calls him and Saul into the ministry.
Dan tiba-tiba Tuhan memanggil Saulus dan Barnabas dengan sebuah tugas. It says, while they were worshiping, God said, set apart for me Barnabas and Saul. Jadi pada waktu mereka memuji-muji Tuhan, lalu tiba-tiba Tuhan berkata, persiapkan Barnabas dan Paulus. Yeah, if y'all can back up one passage. Dan saudara apabila bisa mundur satu ayat saja. Because that's where I'm going in a minute. So he said Barnabas and Saul. Jadi di situ disebutkan Barnabas dan Saulus. Yeah. Okay, well just skip it. All right, so he called out Barnabas and Saul. Now in the Greek it's important whose name comes first. Jadi kalau di Greek itu penting dengan nama siapa yang ada di depan, dan di situ disebutkan Barnabas dan Saulus. The person that's listed first is the most important person. Jadi orang yang disebutkan pertama adalah orang yang paling penting. So God said separate Barnabas and Saul. Jadi saudara, Tuhan mengatakan pisahkan Barnabas dan Paulus atau Saulus. He continues using that order for several chapters. Dan di situ kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan, terus nama Barnabas itu selalu ada di depan sebelum nama Paulus. So it's always Barnabas and Saul, Barnabas and Saul, Barnabas and Saul. Di beberapa pasal ke depan selalu seperti itu, Barnabas dan Paulus seperti itu. And then late in chapter 13 he then says Paul and Barnabas. Tapi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 13 mulai berubah. Paulus ada di depan dan Barnabas ada di belakang. Paulus dan Barnabas. And then after that, every time Luke says Paul and Barnabas. Dan semenjak itu Lukas sang penulis selalu menyebutkan Paulus dan Barnabas. That means that Barnabas trained Paul. Jadi kita bisa melihat bahwa Barnabas melatih Paulus. He picked him up from nothing. Dan dia mengangkat dari Paulus bukan siapa-siapa. He risked his reputation on Paul. Dia meresikokan reputasi dia. And then Paul was better than Barnabas. Dan pada saatnya Paulus menjadi lebih baik daripada Barnabas. And instead of knocking Saul down, dan daripada dipukul Paulus supaya turun ke bawah, he moved out of the way so that Paul could be better than him. Barnabas mulai menyingkir supaya Paulus semakin besar. So he sacrificed his legacy. Jadi dia mengorbankan legasinya ya. Because it had no power over him. Karena legacy, nama baik itu tidak memiliki kuasa atasnya. He was free. Dia adalah orang yang bebas. He had no pride. Dia tidak memiliki harga diri. It had no power over him. Tidak memiliki kuasa atasnya. So he was free. Jadi dia adalah orang yang bebas, saudara. Are you captured by your pride? Apakah saat ini kita sedang digembok oleh rasa takut atau harga diri kita? Maybe someone's doing a better job, but your pride won't allow you to let them go ahead of you? Mungkin seseorang melakukan hal-hal yang lebih baik dari kita dan kita merasa harga diri kita terinjak. Barnabas was able to sacrifice his power, Barnabas mengorbankan kuasanya, his position, posisinya, his pride, harga dirinya, because it had no power over him. He was free. karena itu tidak memiliki kuasa atasnya. Dia adalah orang yang bebas. So we move forward to Acts chapter 15. Mari kita melihat Kisah Para Rasul 15, saudara. Barnabas and Paul, they've now come back from their missionary journey. Barnabas dan Paulus baru saja kembali dari perjalanan misinya. And they're about to go out on another missionary journey. Dan mereka bersiap-siap untuk perjalanan misi berikutnya. And this passage says that there arose a sharp disagreement between the two of them. Dan kita bisa melihat ada ketidaksepahaman antara mereka berdua. See, Barnabas had invested in Paul. Jadi Barnabas sudah berinvestasi begitu banyak kepada Paulus. He'd also invested in a guy named John Mark. Dan mereka juga berinvestasi banyak kepada orang yang bernama Yohanes. But on the first missionary trip, Mark left them. Tapi di misi yang pertama, Markus tiba-tiba pergi atau lari dari perjalanan misi itu. So now on this trip, Barnabas says, "Hey, let's take John Mark." Jadi di saat yang ini Barnabas kembali mengatakan, "Hey, dulu dia memang pergi, tapi mari kita panggil kembali." Paul said, "No, I'm going to take Silas." Tapi Paulus mengatakan, "Oh enggak, saya mau ambil Silas saja." I don't want to take Mark. He was a baby.
saya tidak mau mengambil Markus. Mungkin dia adalah He ran home to mommy. dia adalah seorang baby ya. Jadi manja gitu, mungkin nangis seperti itu. I don't want him on this trip. Saya nggak mau dia di trip ini. And instead of fighting, Dan daripada berantem, Barnabas said, it's okay. I'll take John Mark. daripada berantem, Barnabas mengatakan, ya udah, kalau gitu saya saja yang ambil Markus. You Yohanes dan Markus. take Silas. Kamu ambil aja Silas. I'll invest in Mark. Saya mau berinvestasi kepada Markus. Barnabas sacrificed his time Barnabas mengorbankan waktunya, saudara. because his time had no power over him. Karena waktu itu tidak berkuasa atas Barnabas. He was free. Dia adalah orang yang bebas. He could use his time. Dia bisa memakai waktunya What about you? sesuai keinginan dia. Saudara, bagaimana dengan saudara? Does your time use you, Apakah waktu memakai saudara? or do you use your time? Apakah saudara yang memakai waktu itu? Who is in control of whom? Siapa yang mengontrol siapa? He was free. Dia adalah orang yang bebas. He was free to invest in people. Dia secara bebas bisa menginvestasikan waktunya kepada orang lain. He invested years in Paul, Dia berinvestasi bertahun-tahun kepada Paulus. and he let him go. Dan dia biarkan Paulus pergi. We never see Barnabas and Paul together again. Dan kita tidak pernah melihat Barnabas dan Paulus bersama-sama setelah itu. Barnabas doesn't get praised because of what Paul did. Dan Barnabas tidak pernah dipuji dengan apa yang kehebatan yang sudah Paulus lakukan. He never says, well, if it wasn't for me, Paul wouldn't have been able to do any of that. Dan Barnabas tidak pernah berkata, kalau bukan karena saya, Paulus tidak bisa sehebat itu. He was able to give his time. Dia bisa memberikan waktunya kepada Paulus. And now he gives years again to develop Mark. Dan sekarang dia menghabiskan waktu-waktunya untuk membangun Markus. So here's the point. Jadi ini poin saya, saudara. Does anybody know what happened to Barnabas later in life? Saudara ada yang tahu apa yang terjadi dengan Barnabas di akhir hidupnya? No. Tidak, saudara. I don't know. Saya sendiri nggak tahu. He's never mentioned. Dia tidak pernah disebut lagi. He's gone. Hilang. Nothing is told about him. Tidak ada yang pernah dikatakan tentang dia lagi. They don't sing songs about him. Dia tidak pernah dinyanyikan. Nothing is named for him. Tidak ada yang pernah dinamakan atas dia. He's not Saint Barnabas. Dia tidak pernah ada Santo Barnabas. He's gone. Hilang begitu saja. But here's what we do know. Tapi ini yang kita tahu, saudara. Without Barnabas, Tanpa Barnabas, there is no Paul. tidak ada Paulus. Without Barnabas, Tanpa Barnabas, there is no Mark. tidak ada Markus. Without Barnabas, Tanpa Barnabas, there is no New Testament. tidak ada perjanjian baru. Because without Paul and without Mark, you lose all the epistles and you lose the Gospels. Jadi tanpa Markus dan tanpa Paulus, kita kehilangan Injil. Barnabas was able to sacrifice everything, Barnabas sudah mengorbankan segala sesuatu. not worrying about any personal benefit to himself, Dan tidak melihat apakah ada keuntungan pribadi untuk dirinya. because nothing had power over him. Karena semua itu tidak berkuasa atasnya. Faith is the only thing that had power over him. Iman adalah satu-satunya yang berkuasa di dalam kehidupannya. And by the way, in 2 Timothy chapter 4, Kalau kita lihat, saudara, kalau kita buka 2 Timotius ayatnya yang keempat, here's what it says. ini yang dikatakan. Verse 11. Verse 11, okay. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. That's Paul talking. Nah, ini adalah Paulus yang berkata-kata, saudara. Nobody's here with me. Tidak ada orang di sini. Bring Mark because he's useful to my ministry. Bawa Markus karena dia penting bagiku. Oh, well, Paul. Wah, ini Paulus. Mark's a baby. Paulus dulu menganggap Markus seorang bayi. I don't want to take him yang with me. Saya nggak mau bawa dia ke sini. What happened between he's a baby and he's good for my ministry?
Apa yang terjadi? Pertama dia menganggap Markus manja, tapi sekarang dia melihat bahwa Markus itu penting untuk pelayanannya. You know what happened? Tahu apa yang terjadi, saudara? Barnabas happened. Barnabas That's what yang happened. membuat itu terjadi. He turned him into someone that was useful for ministry. Barnabas membuat Markus menjadi seseorang yang berharga. Barnabas practiced kingdom faith. Barnabas Faith in the kingdom faith. iman kerajaan Allah. Barnabas memiliki iman kerajaan Allah. What about you? Apakah saudara memiliki iman itu? Can you practice faith that benefits the kingdom? Apakah saudara bisa melakukan iman-iman yang membesarkan kerajaan Allah? Or are you making a cost benefit analysis on your own life? Apa selalu kita berpikir tentang untung rugi di dalam kehidupan kita? In the passage it says that none of those heroes of the faith were given the promise. Di sini kita bisa melihat saudara bahwa tidak ada yang menerima janji Tuhan itu. Because the promise would come through generations later. Karena janji Tuhan datang di generasi-generasi berikutnya. They weren't looking at what would happen during their own life. Mereka tidak melihat apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. They were looking hundreds, thousands of years into the future. Mereka melihat ribuan tahun ke depan. What about you? Bagaimana dengan kita, saudara? Is your time frame today? Apakah time frame atau waktu yang kita lihat hanya hari ini? Is it this year? Apakah hanya tahun ini? 30 years? 30 tahun? 50 years? 50 tahun? Or is it eternity? Apakah selamanya, saudara? That's kingdom perspective. Itu adalah perspektif kerajaan Allah. You may be saying, but Hoyt, Dr. Hoyt, my life is complicated. Tapi saudara mungkin berpikir bahwa, Hoyt, kamu tidak mengerti kehidupan saya yang sulit. I'm busy. Saya sibuk. My life is complicated. Hidup saya begitu sulit. I have so many responsibilities. Ruwet. Saya punya banyak tanggung jawab di dalam kehidupan saya. I get it. I understand. Saya ngerti. Saya secara pribadi sangat-sangat mengerti, saudara. I understand that you can't go from where you are today to where Barnabas is in one day. Saya mengerti bahwa saudara tidak bisa merubah kehidupan saudara hari ini dengan kehidupan Barnabas dalam satu hari. But here's my request. Tapi ini adalah permintaan saya. Can you make one step? Apakah saudara bisa membuat langkah pertama? Can you take that first step of faith? Apakah saudara bisa mengambil langkah pertama iman? Consider real faith. Consider true faith. Berpikirlah tentang iman yang benar. If you can live in confidence of God's call on your life, Kalau saudara punya keyakinan dan hidup di dalam panggilan Tuhan di dalam hidup saudara, then joy and faith will be the result of you acting in that call. maka iman dan sukacita akan selalu bersama saudara waktu saudara melakukan Then all panggilan Tuhan. the struggles that you have will fade in comparison to the faith that God provides for you. Maka kesulitan-kesulitan yang saudara miliki akan mulai perlahan-lahan hilang dan tidak terasa karena iman saudara. Why did Jesus suffer? Kenapa Yesus harus menderita? Why did he die? Kenapa dia harus mati? Because he could see into the future. Karena dia bisa melihat masa depan. He knew that you would come to faith. Karena mereka ingin melihat saudara di sini datang kepada iman saudara. 2,000 years later, 2000 tahun setelahnya. he died on the cross. Dia mati di atas kayu salib. He was buried. Dia dikubur. He was resurrected. Dia bangkit. And he made an eternal offer for anybody to receive that in faith. Dan dia memberikan penawaran kepada setiap dari saudara yang memiliki iman. The Bible says, for the glory placed before him, he was able to sacrifice himself to the cross. Di Alkitab dikatakan karena kemuliaannya, dia bisa berkorban untuk memberi penawaran kepada saudara. You are that glory. Saudara adalah kemuliaan-kemuliaan Tuhan itu. As Jesus did. Seperti yang Yesus lakukan. Can you look at future people as your glory? Seperti yang Yesus lakukan, apakah kita bisa melihat
It's di an, masa-masa mendatang, bahwa kemuliaan kita ada di masa mendatang. it's an eternal benefit. Ada suatu keuntungan di masa yang sangat-sangat jauh mendatang. What greater value could be placed on your life? Apakah ada nilai lebih yang bisa ditaruh di kehidupan saudara? Everything you might be struggling for here today will all die. Saudara harus tahu bahwa kesulitan saudara akan habis pada saat saudara meninggal. It will all go away. Dan semua akan hilang begitu saja. Only the eternal will exist. Hanya ada permasalahan eternal, kekal yang masih tetap ada. So invest in those things that are eternal, Jadi berinvestasilah kepada hal-hal yang kekal itu. not the things that pass away. Bukan hal-hal yang akan hilang begitu saja. And allow your faith to be the result of your faith. Dan biarkan iman menjadi hasil dari iman saudara. Then you will be inspired to follow God's call. Maka saudara akan terinspirasi untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Then you will be inspired to make generous actions of faith. Dan saudara akan mulai membuka hati saudara dan melakukan hal-hal besar untuk Tuhan. And those things will benefit God's kingdom instead Dan of hal-hal yours. itu akan membuat kerajaan Allah membesar. I assume that will they come up and play Yes. another song? You guys can come on back up. Tim musik bisa naik ke atas. But I'm going to ask something. Tapi saya akan bertanya sesuatu saudara. I guess this is an altar, right? Yes. Okay. Ini adalah altar saudara. I'm going to ask you if you are convicted by this. Saudara, saya ingin berkata apabila saudara merasakan Tuhan berbicara kepada saudara. If you want to act in freedom, Dan apabila saudara ingin mendambakan kebebasan itu dalam kehidupan saudara. maybe you need to give over those things that have power over you. Apakah saudara memiliki hal-hal yang seperti tadi membelenggu saudara atas kebebasan itu? Whether it's money, Apakah itu harta? pride, Apakah itu harga diri? position, Posisi? legacy, Masa depan? Legasi? time, Waktu? whatever it is that's holding you back from acting in your faith. Apapun itu yang membelenggu saudara sehingga saudara tidak bisa melakukan iman saudara. Maybe today you need to hand that over to God. Mungkin hari ini saudara perlu membawa itu kepada Tuhan. Come to the altar. Majulah ke depan saudara. Pray. Berdoa. Hand it over to the Lord. Berikan itu kepada Tuhan. Tell Him you'll give those things up. Katakan bahwa saudara ingin melepaskan itu semua kepada Tuhan. Maybe you don't know Jesus. Mungkin saudara belum mengenal Yesus. Maybe all those things we just talked about, maybe those things have kept you from a relationship with Jesus. Mungkin banyak hal-hal yang tadi kita ucapkan membuat saudara belum bisa mengenal Yesus. You haven't surrendered your life to Jesus Saudara belum melepaskan hidup saudara kepada Yesus. because you're held captive by the world, Karena kita terus ditangkap oleh dunia. by money, Dibelenggu by power, by position. oleh harta, oleh harga diri, oleh posisi. Maybe you need to hand that over to Jesus. Mungkin saudara perlu berikan itu kepada Tuhan. Surrender to Him. Serahkan, surrender kepada Tuhan. Make Him the Lord of your life. Jadikan Dia sebagai Tuhan di dalam hidup saudara. Move the world out of the way. Pinggirkan dunia ke samping saudara. Come to Jesus. Dan datanglah kepada Tuhan. Take yourself out of darkness Ambil hidup saudara dari kegelapan itu. and allow yourself to come to light. Dan biarlah saudara datang kepada terang. Sin should not have power over you. Dosa seharusnya tidak berkuasa dalam kehidupan saudara. In Jesus you are free. Di dalam Yesus saudara bebas. He who has the Son is free indeed. Dan saudara yang memiliki anak, saudara adalah bebas. So as we stand here in just a moment, Maka pada waktu kita berdiri bersama-sama saudara. whenever you stand, don't wait. Come to this altar. Pada saat saudara merasakan panggilan Tuhan, datanglah ke depan dan berdoa bersama-sama. Tell Jesus you want to give everything. Dan katakan kepada Tuhan, aku ingin memberikan segalanya Tuhan. Maybe you need to tell Daniel or Aswin, I want to surrender my life to Jesus. Mungkin saudara ingin mengatakan bahwa saya ingin menyerahkan hidup saya kepada Tuhan.
Do that today. Ambil hari ini saudara. Don't let your pride keep you in the chair. Janganlah membiarkan harga diri membelenggu saudara di dalam kursi saudara. If your pride holds you in that chair, it still has power over you. Kalau harga diri itu masih menarik saudara pada kursi saudara, Break that power. bebaslah saudara. Putuskanlah kuasa itu. Give your life to Jesus. Berikanlah hidup saudara kepada Tuhan. I'm going to ask you to stand Saya ingin minta saudara untuk bangkit berdiri. and don't slow down. Just come to the altar. Dan datanglah ke depan dan berdoa bersama-sama. Saudara, kami menunggu apabila saudara ingin maju ke depan untuk berdoa bersama-sama. Saya ingin memberikan waktu untuk apabila ada saudara menanggapi undangan pada pagi hari ini. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar-Ku berharap hanya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, hamba-hamba Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Altar Tuhan mengundang Anda untuk maju ke depan. Anda melihat hamba-hamba Tuhan sudah maju ke depan. Mari silakan maju ke depan. Kita serahkan semua yang membelenggu kita ke hadirat Tuhan. Hadirlah di altar Tuhan. Mari maju. Datang Hamba-hamba Tuhan, mari maju. Silakan maju. ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Altar masih terbuka. Altar Tuhan masih terbuka. Pemimpin-pemimpin care group, Di dalam guru-guru sekolah minggu yang ingin menyerahkan belenggu itu kepada Tuhan, silakan maju ke depan. Mari kita bersama-sama berdoa. hanya kepadamu, datang setia kepadamu.
dan akan tetap terbuka. Bapa di surga, sungguh kuat panggilanmu itu Bapa. Sungguh luar biasa Roh Kudusmu itu Bapa. Tidak satupun orang di ruangan ini yang akan dapat bertahan dari panggilan itu. Baik hamba-hambamu yang maju ke depan Bapa untuk berdoa bersama-sama, maupun anak-anakmu yang masih berada di dalam gerejamu ini. Mereka semua menerima panggilan itu Bapa. Dan biarlah Roh Kudusmu saja Bapa yang bekerja di dalam kehidupan mereka di ruangan ini. Bahkan Bapa bolehlah Roh Kudus itu menyertai mereka pada saat mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, ke tempat kerja mereka masing-masing, ke tempat sekolah-sekolah mereka masing-masing, di tempat mereka bersosialisasi, dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah panggilan itu tetap melekat pada mereka. Bahkan terus Bapa tercermin dari mereka. Sehingga namamu boleh semakin dipermuliakan. Gerejamu boleh semakin diperbesar. Jemaatmu boleh semakin diperbanyak Bapa. Berkati Bapa jemaatmu di dalam gerejamu ini. Baik yang maju ke depan, yang berada di belakang, yang berada di ruangan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk conviction ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan